Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai praktik coaching yang kami lakukan dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bone dalam ruang kolaborasi unggah tugas praktik coaching yang dilakukan melalui Pikon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching untuk kasus yang kedua. Yang bertindak sebagai coach adalah Pak Sukri dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Epi Aspirani. Untuk kasus kedua, di sini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan praktek coaching yang dilakukan dari kelompok kami. Silakan untuk Pak Sukri dan Ibu Epi. Baik, terima kasih Ibu Nurlianti. Kami akan memulai praktek coaching untuk kasus kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi. Pak Sukri, mute kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, hari ini kita akan ngobrol mungkin agak sedikit lama ya. Ananda tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan Ananda terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu saya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin Ananda capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ingin saya hadapi, Pak. Terus masih ada lagi yang ingin Anda capai dan diskusi ini? Itu bingung, Pak. Kenapa saya begini? Nah, itu yang ingin saya. Coba sekarang ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya ini tidak bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Pelajaran apa? Hmm, hmm, Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak. Maksudnya kamu merasakan tidak adil yang bagaimana? Ini, Pak. Saya membuka les privat. Oke, coba kamu jelaskan ke Bapak, bagaimana kamu merasa tidak adil dalam mengikuti les privat yang dibuat oleh guru tersebut? Dan apakah semua murid mengikuti les privat? Begini, Pak. Saya tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di kelas ketika pada saat jam pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru yang memberikan les privat. Oh iya, hampir semua teman saya di dalam kelas itu mengikuti les privat, Pak. Coba ceritakan lebih lanjut, mengapa kamu tidak nyaman di kelas ketika Pak Guru itu masuk mengajar di kelas? Pak, beliau itu ketika di kelas itu sering menyindir saya. Apakah masih ada lagi? Iya, Pak. Saya merasa bahwa nilai saya pun diberikan tidak adil. Oh iya, Nak. Bapak ingin bertanya lagi.
Apakah selama ini sebelum Bapak itu membuka les privat, apakah seperti sekarang menyindir dan memberi nilai yang tidak baik? Tidak, Pak. Pak gurunya selama ini baik, mengajarkan kami dengan baik, dengan penjelasan yang juga mudah dipahami dan mudah dimengerti, juga tidak menyindir, dan memberikan nilainya juga sesuai dengan hasil kerja kami dengan teman-teman. Oh iya, Nak. Apakah les privat ini termuat dalam kesepakatan kelas? Jika ada murid yang nilainya tidak memenuhi KKM atau yang melanggar kesepakatan kelas, ada sanksinya? Iya, Pak. Kami sudah membuat kesepakatan kelas. Jika ada murid yang nilainya di bawah KKM, akan mengikuti les privat secara gratis di rumah Pak Guru. Dan jika ada yang melanggar, maka akan kena sanksi ringan dan nilainya juga tetap jelek. Oke, Bapak mau tahu, apakah Ananda selama ini sudah bertemu dan berdiskusi dengan guru itu? Dan apakah Ananda sudah menjalani waktu sudah 2 minggu? Belum sih, Pak. Waktunya kan baru seminggu. Saya lupa, Pak, mengenai kesepakatan itu. Ini juga belum dilakukan diskusi. Oke, Ananda sudah tahu apa penyebabnya? Iya, Pak, saya sudah paham. Karena saya telah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Dari beberapa hal yang kamu sudah jelaskan tadi, hal apa yang perlu kamu lakukan ke depan? Pertama, saya bertemu Pak Guru dan teman-teman untuk meminta maaf akibat pelanggaran yang telah saya lakukan dalam kesempatan kelas. Kemudian yang kedua, saya akan membuat kesepakatan bersama Pak Guru dan teman-teman untuk mengikuti les privat dari kekurangan nilai saya sebelumnya. Itulah langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan selain ini? Saya juga akan berusaha untuk belajar lebih giat lagi, Pak, agar nilai saya lebih bagus. Dan mengingatkan kembali kekeliruan saya agar tidak saya ulangi kembali. Saya juga akan berusaha untuk membuat coretan agar jadwal saya bisa lebih terarah dan menempel di meja belajar saya, Pak. Mungkin bentuknya bisa berupa gambar agar saya bisa mengingat dengan baik. Ini ide bagus. Bapak senang dan bahagia atas aksimu untuk merubah cara belajar dan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Apakah seperti ini bentuk gambar atau coretan yang mudah diingat? Iya, Pak. Yang saya maksud seperti membuat jadwal atau catatan agar saya tidak lupa atas kesepakatan yang telah saya buat. Nah, dari diskusi kita ini apakah kamu bisa menceritakan kembali? Iya, Pak. Saya akan menemui Pak Guru dan teman-teman untuk meminta maaf dan saya juga akan membuat jadwal agar saya tidak mudah melupakan kembali seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, seperti ini nak. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan setelah kita diskusikan hari ini? Iya Pak, saya akan melakukan seperti yang kita diskusikan hari ini untuk bertemu Pak Guru dan teman-teman untuk minta maaf dari pelanggaran yang telah saya lakukan atas kesepakatan kelas. Dan saya juga meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan saya. Ini ide yang baik sekali, super sekali. Kamu pasti bisa. Insya Allah Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama nak. Kembali Ibu Nuryanti. Demikianlah praktek coaching untuk kasus kedua yang diperankan oleh Pak Sukri dan Ibu Epi yang luar biasa. Jadi sebelum saya berikan kesempatan kepada kelompok 1, terlebih dahulu saya memberikan lembar observasi pengamatan di mana di sini untuk langkah-langkahnya saya kira sudah cukup jelas, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Di sini seorang murid yang diperankan oleh sebagai Ibu Epi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dia sudah mengambil komitmen secara mandiri dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi berkat bantuan dari coach yang memberikan pertanyaan terbuka yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Saya kira untuk langkah-langkahnya sudah jelas dan cukup baik.
Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Wardiman. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya bisa minta aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya tidak akan bercerita panjang lebar terkait dengan Tirta yang muncul dalam coaching ini, karena saya melihat Tirta sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kedua teman ini menjiwai pitch and controlnya dapat sekali, sehingga seolah-olah mereka berada di ruangan yang nyata, mengekspresikan apa yang menjadi. Saya sangat termotivasi dari ekspresi Pak Sukri yang totalitasnya banget ya, dengan Ibu Evi, dengan dengan kosakata yang tersusun rapi, dengan dialek yang sedikit dimodifikasi mungkin, bagaimana bentuk penyampaian antara murid dengan siswa. Terus terang saya harus mengcopy paste apa yang disampaikan kedua teman ini untuk saya aplikasikan di kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nurlianti. Demikianlah video mengenai praktik cooking yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Untuk kasus kedua, sebagai coach adalah Sukri, sebagai coaching adalah Epi Aspirani, dan pengamat Ibu Nurlianti. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dalam melakukan praktik cooking di sekolah masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.